Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum, tepatnya kelas E. Dengan video ini kami mengumpulkan tugas kelompok dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Tri Imam Munandar. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Indra Syafruddin Nur, Zisha Maudi Safitri, Damel Rosdiah Kristina Siagia, Ersahila Ardani, Marcella Lorencia Nianggolan. Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Marcella Lorencia Nianggolan P dengan NIM B1A1212004. Saya di sini akan menjelaskan tentang istilah, pengertian, dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Istilahan PHI dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengantar hukum dari Indonesia, di mana pengantar diartikan sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, sedangkan hukum dan Indonesia diartikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia, di mana pengantar hukum Indonesia dikenal seperti sekarang ini. Dulu mata kuliah ini disebut sebagai pengantar tata hukum Indonesia, di mana kata tata hukum diambil dalam bahasa Belanda, yaitu Rechtsorde, yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Hubungan antara PHI dengan PHA memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari PIH dan PHI yaitu sama-sama berobjek tentang hukum, sedangkan perbedaan antara PHI dengan PIA yaitu PIA mempelajari tentang dasar-dasar ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, sedangkan PHI mempelajari teori-teori, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah hukum serta teori hukum positif Indonesia. Tujuan mempelajari PHI adalah untuk mengetahui macam-macam hukum yang ada di Indonesia, perbuatan diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan dalam masyarakat, kedudukan hak dan kewajiban setiap orang, mengetahui macam-macam lembaga penyelenggaraan hukum di Indonesia, serta prosedur dalam pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia. Sejarah tata hukum Indonesia berdasarkan Indonesia itu sendiri, di mana ada masa kolonial, masa hukum adat, dan masa hukum nasional. Di sini kita diajak untuk mengetahui tata hukum Indonesia di masa kolonial dan masa kini, untuk mengetahui dan diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zisha Maudi Safitri dengan NIM B1A1212001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum disebut juga dengan penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi berdasarkan sumber, tempat berlaku, bentuk, waktu berlaku, cara mempertahankan, sifat, wujud, dan isinya. Penggolongan hukum menurut sumber hukum. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga traktat atau perjanjian antar negara, yang keempat ada jurisprudensi atau putusan hakim yang menjadi rujukan hakim berikutnya. Yang kelima ada doktrin atau pendapat para sarjana atau ahli hukum. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Kemudian hukum berdasarkan bentuk dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya seperti undang-undang, dan hukum tidak tertulis contohnya seperti hukum agama atau hukum adat. Kemudian penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua ada hukum negatif atau ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang. Kemudian ada hukum alam atau ius naturale, yaitu hukum yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Kemudian berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum material dan hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau melaksanakan hukum material tersebut. Kemudian hukum digolongkan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum yang memaksa, yang kedua hukum yang mengatur. Kemudian hukum berdasarkan wujud dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama hukum objektif, kedua ada hukum subjektif, kemudian ada penggolongan hukum berdasarkan isi.
ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut kepentingan publik. Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sedangkan hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, seperti hukum perdata dan hukum perniagaan dagang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ersahila Adani dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dengan NIM B1A121202 dari kelas E yang akan memaparkan materi tentang sejarah dan sumber hukum di Indonesia. Yang pertama, discussion text. Dalam discussion text ini menjelaskan tentang tata hukum Indonesia. Tata hukum di Indonesia sudah banyak berubah dari era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi, dan era sekarang. Banyak peraturan-peraturan hukum yang telah berubah seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi, dan informasi. Selain dengan kerasnya pengaruh dari era globalisasi dan perdagangan bebas. Tetapi sampai saat ini di Indonesia sendiri masih banyak peraturan-peraturan hukum yang belum diganti. Dan ada beberapa peraturan-peraturan hukum warisan dari kolonial. Dilihat dari bangsa Indonesia sendiri merupakan jajahan dari bangsa kolonial. Kenapa tata hukum kolonial masih berlaku di Indonesia? Karena sejarah yang panjang tentang penjajahan yang dilakukan oleh penjajah kolonial khususnya. Penerapan hukum dari masa lalu juga sudah mendarah daging di hukum Indonesia dan hampir mempengaruhi semua aspek. Bukan hanya pada aspek agraria semata, melainkan perbedaan pandangan terhadap hak asasi manusia dan menghindari terjadinya kekosongan hukum atau kevakuman hukum di Indonesia. Yang kedua adalah case study. Di dalam suatu masyarakat, di suatu desa terpencil telah disepakati peraturan adat yang melarang setiap warganya ataupun warga pendatang untuk menebang pohon secara ilegal ataupun menebang pohon sendiri tanpa sepengetahuan pemuka adat. Dan pada suatu hari ada seorang warga yang rumahnya terganggu karena akar pohon. Jadi ia menebang pohon tersebut tanpa sepengetahuan pemuka adat. Apakah kasus tersebut termasuk ke dalam hukum formil atau hukum material? Menurut saya, dilihat dari sumber-sumbernya, kasus di atas termasuk ke dalam hukum material karena ia telah melawan hukum yang telah ditetapkan oleh adat setempat dan sengaja dilanggar karena kepentingan pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Damai Rosdia Kristina Siagian dengan NIM B1A121200 kelas E. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara. Menurut Niccolò Machiavelli dalam bukunya Il Principe atau Sang Pangeran, bentuk negara yaitu kalau tidak republik maka monarki. Apa sih republik dan monarki itu? Yang dimaksud dengan negara republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Sedangkan negara monarki adalah jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara atau yang disebut dengan negara kerajaan. Kemudian bentuk negara menurut G. Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre dibedakan menjadi dua berdasarkan pembentukan kemauan negara. Yang pertama itu, apabila kemauan negara itu ditentukan oleh seorang raja, maka bentuknya adalah monarki. Sedangkan apabila kemauan negara ditentukan oleh dewan, maka bentuk negaranya adalah republik. Yang ketiga,
Aristoteles melihat bentuk negara dari ukuran kuantitas untuk bentuk yang ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Bagaimana penjelasannya? Yaitu yang pertama, apabila yang memerintah satu orang untuk banyak orang, maka bentuk negara adalah monarki. Dan kemerosotannya diperintah satu orang untuk diri sendiri, maka bentuknya adalah diktator. Yang kedua, apabila yang memerintah banyak orang dan untuk kepentingan orang banyak, maka bentuk negara dinamakan aristokrasi. Pemerosotan aristokrasi yaitu apabila beberapa orang memerintah untuk kepentingan diri sendiri, maka bentuk negara oligarkis. Dan apabila untuk kepentingan orang kaya dinamakan plutokrasi. Nah, sekian dari materi untuk bentuk negara. Sekarang kita memasuki materi bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada 3, yaitu bentuk pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, dan pemerintahan campuran atau hybrid. Yang pertama, pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer ini pertama kali diterapkan oleh negara Inggris, kemudian diikuti oleh negara jajahannya. Ciri-ciri pemerintahan parlementer yang pertama, Presiden hanyalah kepala negara, namun kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen atas tindakan atau kebijakan yang dilakukannya. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat, kekuasaan eksekutif dapat diturunkan legislatif, namun eksekutif ditunjuk oleh legislatif. Yang kedua, pemerintahan presidensial atau presidensial. Ciri-cirinya yang pertama, presiden adalah kepala eksekutif pemimpin kabinet yang semua anggotanya diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kedua, presiden tidak dipilih badan legislatif tetapi oleh sejumlah pemilih. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan juga tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Nah, sistem pemerintahan yang terakhir untuk penjelasan saya yaitu sistem campuran atau hybrid. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh negara Prancis pada masa Republik yang kelima atau tahun 1958 dan disebut pula dengan sistem Prancis. Sistem ini menggabungkan beberapa elemen sistem presidensial dan parlementer, yaitu peran kepala negara dijalankan oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dilakukan oleh Perdana Menteri. Nah, dari ciri-ciri sistem pemerintahan yang saya sebutkan, pasti kita sudah bisa menebak sistem pemerintahan negara kita, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sekian dari penjelasan materi saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Syafruddin Nur dengan NIM B1A121203. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hukum adat. Yang pertama, kita harus memahami tentang masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan manusia yang tunduk pada suatu kesatuan hukum yang bulat, yaitu hukum adat, dan tunduk pada kesatuan penguasa yang menguasai jalannya hukum adat. Selanjutnya, apakah itu hukum adat? Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang saat meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Adapun istilah hukum adat yang dipakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu adat recht, yang mana berasal dari dua bahasa, yaitu adat dan recht. Adat yang berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan, dan
Recht yang berasal dari bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukum. Di samping itu, ada pula istilah lain yang digunakan untuk menanamkan sistem pengadilan sosial tersebut. Yang pertama, Volksrecht, yang artinya hukum rakyat. Yang kedua, Malay Polynesia Recht, yang artinya hukum Melayu Polinesia. Ada beberapa definisi hukum adat yang berasal dari ahli hukum adat. Yang pertama, Profesor Dr. Supomo SH, yang dalam bukunya beberapa catatan mengenai kedaulatan hukum adat, memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, atau biasa disebut unstatutory law, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat yang berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Menurut Dr. Sukanto, dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum. Menurut Profesor M.M. Jojo Diguno SH, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Adat, memberikan definisi sebagai berikut. Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan. Selanjutnya, dasar-dasar berlakunya hukum adat. Yang pertama, pada masa kolonial Belanda, hukum adat telah diberlakukan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu melalui ketentuan pasal 11 AB atau Algemene Bepalingen, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum undang-undang, agama mereka, lembaga-lembaga kebudayaan dan kebiasaan. Di samping itu juga pula dapat dilihat ketentuan pasal 75 ayat 3 tahun 1854 JO pasal 131 ayat 2 yang menyatakan bahwa golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada berlaku 3 undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar sementara, dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 unsur penting untuk berlakunya hukum adat. Kedua unsur tersebut adalah unsur psikologis dan unsur kenyataan. Unsur psikologis adalah bahwa adanya keyakinan dalam hati masyarakat bahwa Unsur psikologis adalah bahwa ada keyakinan dalam hati masyarakat bahwa memang ada adat itulah hukumnya. Atau dengan kata lain, adanya keyakinan masyarakat bahwa adat dimaksud adalah mempunyai kekuatan hukum. Unsur kenyataan bahwa adat itu ada dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Artinya hukum adat itu dilaksanakan dan diikuti oleh masyarakat penduduknya. Kedua unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum. Adapun nilai universal dalam hukum adat. Hukum adat tradisional ini menunjukkan nilai-nilai yang universal seperti 1. Asas gotong royong. 2. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum. Yang keempat, adanya perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Di samping kondisi alam serta watak dari bangsa Indonesia, maka faktor penting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat yaitu 1. Magi dan animisme. 2. Agama. 3. Kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum. Yang keempat, hubungan dengan orang yang dan kekuasaan asing. Demikian pemaparan dari saya tentang hukum adat. Mohon maaf jika ada salah-salah, mohon koreksi, dan mohon maaf jika kurang atau lebihnya.
Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang atau salah-salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.